Segmen keempat, untung di balik sial di Mario Teguh Golden Ways. Kita bicara mengenai keberuntungan tadi di segmen sebelumnya, Pak. Tapi bagaimana dengan orang yang kemudian berkata, loh, orang kesempatannya tidak ada, bagaimana saya mau beruntung? Bagaimana komentar Bapak? Pertanyaan yang menarik sekali. Kalau ada kesempatan yang kita rencanakan, lalu kita bisa laksanakan, itu disebut tindakan sesuai rencana. Tetapi yang kita rencanakan ini rusak, berantakan. Malah orang memberi kita tugas yang tidak baik. Pernah dengar nggak orang mengatakan begini, sial minggu-minggu aku disuruh masuk? Pernah dengar begitu? Sering. Atasannya siapa itu? Lihat ya, tadi sesuai rencana. Ini namanya upaya sesuai rencana. Tidak sesuai rencana, malah bahkan kita tempelkan predikat sial. Ini namanya upaya, kalau itu upaya karena rencana, ini upaya karena iman. Ya, sekarang. Tuhan itu maha penyayang. Setuju? Setuju. Good. Mungkinkah Tuhan menugaskan kita bekerja melalui atasan yang tidak masuk akal? Itu atasan tidak masuk akal, suruh dia kerja hari Minggu. Mungkinkah Tuhan niatnya menyiksa kita? Tidak. Berarti ada kebaikan yang dimaksudkan bekerja hari Minggu? Ada. Dan kebaikan itu kelihatannya besar. Kenapa? Wajahnya ditempel wajah sial. Iya. Berarti, Mas Uli, orang-orang yang menghadapi sesuatu yang selama ini dibencinya dan disebutnya sial, harus lebih bersemangat menembus itu karena jalan terpendek menuju keberhasilan itu melalui hambatan. Bukan melingkarinya, bukan menjauhinya atau menggantinya. Di mana ada hambatan, tembus di situ. Karena sebagian besar dari yang kita sebut hambatan ternyata hilang begitu Anda mengambil langkah pertama, karena hambatan itu ternyata hanya pendapat yang segera sirna begitu Anda memulai. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, saya punya seorang teman begitu ya. Dia memanggil istrinya sebagai my lucky coin. Karena memang istrinya ini seringkali beruntung. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang mengambil keuntungan dari kita? Karena dia memiliki persepsi bahwa kita adalah orang yang membawa keberuntungan, Pak. Memang betul loh, ada sistem seperti itu. Jadi ada orang merasa beruntung kalau pakai sepatu tertentu. Itu mau bertemu orang, dia pakai dasi tertentu. Gitu, my lucky shoes, gitu kan. Nah, sistem kebesaran alam ini bergerak bertentangan dengan sistem laki-lakian seperti itu. Semua orang yang bilang saya punya lucky coin supaya saya selalu menang, dipastikan kalah. Saya hanya harus punya rumah yang begini, hoki, dipastikan rugi dan bangkrut di rumah itu. Semua sistem kebesaran alam itu mengembalikan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sebabnya sistem hoki-hokian, keberuntungan-keberuntungan selalu dibatalkan dan selalu ada orang rugi di dalam sehoki-hokinya keadaan dan kaya di dalam seciong-ciongnya, sulit-sulitnya atau sial-sialnya keadaan. Iya toh? Dan yang paling sial adalah orang tua yang memberitahu anaknya bahwa anaknya sumber keberuntungan. Maka anaknya akan bersikap sejelek-jeleknya dan diizinkan oleh orang tuanya karena dia merasa dia sumber keberuntungan orang tuanya. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada Superadis untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda yang tinggi. Saya persilakan kepada Bapak, mohon berdiri. Saya ingin bertanya, nama saya Asep Ismana dari Jakarta Timur. Yes, bagaimana cara mengelola keberuntungan dalam kehidupan kita dan cara mengelola kesialan atau kesulitan agar menjadi keberuntungan. Terima kasih. Super sekali, terima kasih. Yuk sekarang saya mau tanya ya. Rumah, ini mobilnya, ini ada pohon di belakang rumahnya, ada gentong berisi air di belakang rumahnya, ada istrinya, ada anaknya, yang satu di luar main-main, ada perusahaan di mana dia bekerja, ada alamat, yaitu rumahnya nomor 8. Yuk, yang membuat keberuntungan yang mana? Ini orangnya. Saya mau gambarkan. Orangnya warnanya hijau. Nih, ini orangnya. Keberuntungannya nempel di mana?
Di anaknya, di istrinya, pekerjaannya, di mana? Di dirinya, Pak. Keberuntungan itu menempel dan sampai di kita. Sahabat-sahabat saya yang super. Nama Anda adalah alamat sampainya keberuntungan. Maka gunakanlah nama yang baik di Facebook. Wajah Anda adalah wajah sampainya keberuntungan. Maka jangan gunakan wajah monyet pakai kacamata di Facebook. Oke, lihat itu. Bahasa Anda adalah bahasa pengantarnya keberuntungan sampai kepada Anda. Maka gunakanlah bahasa yang baik. Berarti cara mengelola keberuntungan adalah menjadikan diri lebih pantas bagi keberuntungan. Tidak ada cara lain. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Kita break sejenak Pak. Tetaplah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Ways. Tidak terpisah antara keberuntungan dengan kesialan, tidak terpisah antara kesulitan dan kemudahan, tidak terpisah antara malapetaka dengan rahmat.